Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'd. Saudara-saudaraku mahasiswa, saya akan memberikan tambahan atau ulasan tentang Murji'ah, tapi lebih khusus kepada ajaran pokoknya, tidak membahas hal yang lain. Hal yang lainnya sudah saudara kupas, baik itu dari segi sejarah munculnya, pengertiannya maupun cabang-cabangnya, dan saya hanya lebih fokus kepada ajaran pokok dari Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah yang pertama, menurut Murji'ah bahwa iman itu cukup dengan tasdik, atau cukup hanya mengakui dalam hati tanpa harus diucapkan dan tanpa harus dibuktikan. Jadi asalkan hatinya mengakui bahwa Tuhan itu Allah, Rasul itu Muhammad, kitab suci itu Al-Quran, hatinya mengakui itu sudah dianggap cukup menurut Murji'ah. Jadi keimanan itu hanya cukup dalam hati pun itu sudah dianggap orang beriman meskipun dia tidak mengucapkannya. Itu yang pertama, doktrin dari Murji'ah. Yang kedua, menyatakan bahwa amal itu tidak termasuk bagian dari iman. Jadi iman ya iman, amal ya amal gitu kan. Jadi amal itu terpisah dari keimanan itu sendiri. Ketika orang tidak melakukan sholat, bukan berarti hatinya tidak beriman, tidak mengakui bahwa sholat itu wajib. Itu lain lagi gitu kan. Ketika orang melakukan dosa, bukan berarti hatinya tidak mengakui bahwa itu dosa, enggak gitu. Jadi antara amal dengan hati atau dengan keimanan itu satu yang berbeda. Yang berikutnya, kata Murji'ah, keimanan itu tidak bisa tidak naik, tidak turun. Selama ini yang kita sering dengar, iman itu yajidu wa yangkus, kadang naik, kadang turun. Kalau menurut Murji'ah enggak. Keimanan itu tidak naik, tidak turun. Kalau orang sudah percaya bahwa judi itu umpamanya haram, ya selamanya haram. Tidak karena kondisi atau situasi membuat dia berubah keyakinan judi menjadi halal, enggak. Atau ketika dia sudah meyakini sholat itu wajib, ya sampai kapanpun wajib. Mengimani bahwa sholat itu wajib. Tidak karena ada sesuatu hal atau ada kondisi tertentu tiba-tiba merubah keyakinan bahwa sholat itu tidak menjadi wajib. Nah, jadi iman itu tidak berubah gitu. Bahwa dia sholat atau tidak sholat bukan dari imannya gitu kan. Keimanannya sudah tetap bahwa sholat itu wajib. Bahwa dia tidak melakukan sholat, ya itu lain cerita gitu. Ini kira-kira pandangan dari Murji'ah. Selanjutnya ini yang lebih terkenal dari Murji'ah adalah orang yang melakukan dosa besar. Kalau kemarin kan di Khawarij dikatakan orang melakukan dosa itu besar itu kafir, gitu kan, masuk neraka, kekal di neraka. Murji'ah itu enggak begitu. Kata Murji'ah, orang mukmin yang melakukan dosa besar, dia tetap mukmin, tidak keluar dari Islamnya. Lalu bagaimana nasib dia di akhirat? Nah, inilah yang disebut Murji'ah. Murji'ah itu kan kalau dari segi pengertiannya bisa berarti menunda, bisa berarti mengharap. Nasib mereka yang melakukan dosa besar di akhirat, pertama, dia berharap meskipun
orang itu melakukan dosa besar, dia berharap semoga Allah mengampuninya. Jadi dia tetap mukmin dan berharap semoga Allah mengampuninya, sehingga meskipun dia melakukan dosa besar, bisa saja kalau Allah memaafkan, dia bisa masuk surga. Ini pandangan Murji'ah. Dalam makna Murji'ah itu berharap. Makna kedua Murji'ah adalah menunda. Menundanya begini. Nah, orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir di dunia. Tetap dinyatakan mukmin dan menunda keputusannya biarlah Allah yang memutuskan. Kita tidak usah memutuskan dia mukmin atau dia kafir meskipun melakukan dosa besar gitu. Tapi biarkanlah Allah yang menentukan. Bisa saja Allah mengampuni dosanya nanti di akhirat. Atau mungkin Allah menyiksanya dulu di neraka, tapi karena dalam hatinya tertanam sebagai seorang muslim, mungkin saja Allah suatu saat memaafkan setelah menyiksanya di neraka, lalu dimasukkanlah ke surga. Karena dalam hatinya masih ada keyakinan itu. Ini makna Murji'ah dalam makna menunda. Tidak usah mengatakan kafir di dunia, menghukumi kafir seorang itu yang melakukan dosa besar di dunia, tapi biarkanlah Allah yang menentukan. Jadi keputusannya diserahkan kepada Allah. Yang selanjutnya doktrinnya menurut Murji'ah bahwa manusia itu pencipta amalnya. Jadi kalau orang berbuat baik itu karena memang keinginan manusia itu sendiri. Ketika orang melakukan kejahatan itu karena keinginan dianya sendiri. Jadi apapun yang dilakukan itu pilihan manusia, bukan pilihan Tuhan. Hari ini kita melakukan kebaikan itu karena pilihan kita. Hari ini kita melakukan kejelekan itu karena pilihan kita. Nah, jadi bukan karena Tuhan, tapi karena manusia memang memilih kebaikan. Atau karena memang manusia itu sendiri memilih kejelekan. Jadi perbuatan jelek maupun baik bukan karena Tuhan, tapi karena pilihan manusia. Ini menurut Murji'ah. Lalu Murji'ah doktrin selanjutnya adalah meyakini bahwa di akhirat nanti Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala ini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah itu bukan materi. Sedangkan kita adalah materi. Allah itu imateri. Kita yang materi ini tidak bisa melihat sesuatu yang bukan materi. Jadi materi nggak bisa melihat imateri. Karena Allah itu bukan materi, maka Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata ini. Jadi nanti di akhirat Allah tidak bisa dilihat dengan mata ini. Selanjutnya doktrin Murji'ah hampir sama dengan Khawarij kemarin, bahwa imamah itu tidak wajib. Kepemimpinan itu tidak wajib. Tidak ada satu pola khusus bahwa dalam beragama itu harus polanya seperti ini. Harus khilafah atau harus demokrat atau harus teokrasi gitu kan. Tidak mesti. Masalah bernegara, masalah pemimpin itu diserahkan atas dasar kesepakatan. Mau seperti apa kita? Mau sistem republik, mau sistem kerajaan, mau sistem teokrasi, itu
itu kesepakatan saja gitu kan. Tidak mesti harus begini atau begitu. Ya, ini menurut Murji'ah. Ini urusan berbangsa dan bernegara itu tergantung kesepakatan warganya. Jadi tidak mesti harus imamah, nggak mesti itu. Tidak wajib imamah itu menurut Murji'ah. Dan terakhir, hal pokok dalam beragama adalah mengetahui Allahnya, mengetahui Tuhannya atau Allahnya. Sebodoh-bodohnya orang beragama ketika dia tidak mengenal Tuhannya. Ini menurut Murji'ah. Jadi hal yang paling pokok dalam beragama adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Jika kita bisa mengenal Tuhan kita, maka itulah yang disebut dengan pemahaman agama yang baik. Dan sebodoh-bodohnya orang beragama ketika dia tidak mengenal Tuhannya. Ini beberapa doktrin dari Murji'ah sebagai tambahan dari diskusi saudara-saudara yang kemarin dibahas. Dan saya mengapresiasi diskusi saudara cukup menarik untuk dikaji. Saya menikmati diskusi saudara-saudara gitu kan. Dari segi video, dari segi kualitas videonya sudah lumayan agak bagus. Dari makalahnya juga sudah lumayan agak bagus. Berharap kelompok-kelompok berikutnya bisa lebih baik tampilan videonya maupun konten makalahnya. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan wawasan dari aliran Murji'ah yang kemarin kita diskusikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.